Kembali di Breaking News, ekshumasi jenazah Brigadir J. Pemirsa, Komnas HAM akan menggelar digital forensik terkait kasus kematian Brigadir J hari ini. Dari CCTV hingga ponsel Brigadir J akan diteliti oleh Komnas HAM. Hari ini Komnas HAM memeriksa tim digital forensik dan cyber Polri terkait rekaman CCTV dan telepon genggam milik Brigadir J dan Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM juga meminta handphone dan CCTV ditunjukkan kepada mereka. Tim digital forensik dan tim cyber dari Mabes Polri langsung masuk ke lantai 2 gedung Komnas HAM. Namun hingga saat ini pemeriksaan yang sedianya diagendakan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat belum dilaksanakan. Dalam pemeriksaan kali ini, Komnas HAM akan fokus untuk meneliti barang bukti yang sudah diamankan oleh Barreskrim Polri terkait insiden penembakan Brigadir J. Salah satunya adalah ponsel atau telepon genggam milik Brigadir J dan juga rekaman CCTV yang hari ini akan diperiksa oleh Komnas HAM dan didapatkan keterangannya dari tim digital forensik dan tim cyber Mabes Polri. Karena itu tim. Tapi yang paling penting adalah barangnya. Ya, nanti kami umumkan barangnya apa saja yang kami dapatkan dan lain sebagainya. Jadi nanti barangnya dibawa ke sini atau gimana? Kami minta barangnya ditunjukkan pada kami. Kalau video kami juga minta videonya ditunjukkan pada kami. Kalau CCTV kan video, kan nggak mau kalau dicopot itu kamera puncaknya orang misalkan marah orangnya, videonya kami minta tunjukkan. Termasuk 2 HP Yosua berarti ya Pak? Kan sudah saya bilang, ya kan, semua termasuk juga punyanya J dan bukan 2, tapi 3. Termasuk CCTV Magelang Jakarta juga kan? Semua yang terkait digital forensik maupun cyber kami minta untuk dibuka kepada kami. Kalau berupa video tunjukkan pada kami, ya, kalau berupa benda HP misalnya tunjukkan pada kami dan isinya apa. Pak, tapi ada data nggak sih Pak dari Komnas HAM handphone yang sudah diperiksa sama tim cyber itu ada berapa Pak? Nanti kami umumkan, kami punya datanya, nanti kami umumkan. Tapi yang paling penting dalam pemeriksaan cyber maupun digital forensik itu, satu, bendanya mana, substansi isinya apa. Kalau soal digital forensik, kalau itu terkait videonya mana, itu yang paling penting. Pemirsa, ini adalah situasi terkini di RSUD Sungai Bahar, Provinsi Jambi. Ini juga adalah posko awak media yang sudah didirikan di RSUD Sungai Bahar, Provinsi Jambi, tempat di mana ekshumasi jenazah Brigadir J digelar. Hingga sore hari ini, awak media masih terus menunggu proses otopsi yang sudah berlangsung selama 5 jam. Diketahui bersama jenazah Brigadir J tiba di RSUD Sungai Bahar pada pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya pihak kepolisian yang melakukan otopsi ulang, namun beberapa pihak juga dilibatkan seperti Komnas HAM, Kompolnas, dan juga perwakilan dari keluarga yang diutus untuk melihat secara langsung proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J.
Tidak seluruh anggota keluarga diizinkan untuk masuk dan melihat langsung proses otopsi ulang. Hanya perwakilan saja yang diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan. Namun hingga kini kita juga masih menunggu hasil dari otopsi ulang yang dilakukan oleh tim gabungan. Otopsi ulang jenazah Brigadir J atau ekshumasi dilakukan menyusul dari temuan beberapa pihak termasuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap beberapa kejanggalan-kejanggalan yang menjadi sorotan masyarakat terkait kematian jenazah atau terkait kematian Brigadir J yang terjadi di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Hingga saat ini kita masih menunggu proses atau hasil dari otopsi ulang jenazah Brigadir J yang sedang berlangsung selama 5 jam. Tidak hanya petugas kepolisian yang ikut mengamankan RSUD Sungai Bahar, namun ada warga yang memadati RSUD Sungai Bahar yang penasaran terkait hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J. Mereka juga ingin mengetahui bagaimana proses otopsi ulang ini berlangsung, sehingga mereka memenuhi halaman depan dari RSUD Sungai Bahar, Provinsi Jambi. Pemirsa, tangis histeris ibunda Brigadir Joshua mewarnai pembongkaran makam Brigadir Joshua pagi tadi. Sejak pagi hari puluhan personel kepolisian dari Polda Jambi berkumpul di lokasi pemakaman Brigadir Joshua di pemakaman Suaka Makmur di Muaro Jambi. Selain personel polisi, pihak keluarga turut ikut menyaksikan pembongkaran makam Brigadir Joshua. Sebelum dimulai pembongkaran, pihak keluarga terlebih dahulu berdoa bersama. Isak tangis histeris keluarga mewarnai proses pembongkaran makam saat petugas mulai menggali makam Brigadir Joshua. Setelah berhasil dibongkar, peti jenazah Brigadir Joshua kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi untuk langsung diotopsi. Pemirsa, otopsi terhadap Brigadir J digelar di Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengaku otopsi ulang dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik, nah ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Ya pemirsa, ini adalah situasi terkini di RSUD Sungai Bahar, Provinsi Jambi. Tempat ekshumasi jenazah Brigadir J dilakukan pada hari ini. Proses otopsi ulang sudah berjalan selama 5 jam, di mana jenazah tiba di RSUD pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Hingga kini masih belum ada informasi resmi
yang dikeluarkan oleh petugas, sampai kapan proses otopsi ulang ini berlangsung dan kapan rencananya jenazah akan dibawa kembali untuk dimakamkan kembali di TPU Sukamakmur. Hingga kini para awak media, beberapa ormas dan juga warga sekitar masih terlihat memenuhi halaman depan dari RSUD Sungai Bahar untuk mengetahui bagaimana proses otopsi ulang dilakukan dan apa hasil otopsi ulang yang dilakukan oleh tim gabungan, baik itu dari tim forensik kepolisian maupun pihak Kompolnas dan juga Komnas HAM, termasuk perwakilan keluarga yang diizinkan untuk masuk untuk melihat secara langsung bagaimana proses otopsi ulang ini dilakukan. Kita lihat ada beberapa petugas kepolisian sedang melakukan aktivitas di sana. Kita masih menunggu bagaimana hasil proses otopsi ulang ini dilakukan dan apakah setelah proses otopsi ulang selesai akan ada konferensi pers di RSUD Sungai Bahar yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pemirsa, ada beberapa hal yang difokuskan dalam proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J, khususnya terkait luka-luka yang ada di seluruh tubuh jenazah Brigadir J, baik itu luka tembak maupun luka sayatan, termasuk luka lebam yang dinilai oleh beberapa pihak ada kejanggalan. Hal inilah yang mendasari proses ekshumasi jenazah Brigadir J kembali dilakukan pada hari ini, di mana proses pembongkaran makam dilakukan tadi pagi pada pukul 8 pagi. Setelah prosesi itu dilakukan, jenazah langsung dibawa ke RSUD Sungai Bahar dan tiba di RSUD pada pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Sebelum prosesi pembongkaran makam dilakukan, pihak keluarga dan beberapa ormas tadi pagi sempat melakukan doa bersama. Kemudian beberapa anggota ormas juga membantu mengamankan lokasi pemakaman. Sementara iring-iringan jenazah dari pemakaman ke RSUD Sungai Bahar dikawal secara ketat oleh aparat kepolisian yang khusus menurunkan 328 personil untuk mengamankan prosesi otopsi ulang pada hari ini. Ada beberapa titik yang dijaga oleh aparat keamanan. Selain RSUD Sungai Bahar, tempat pemakaman di Sukamakmur juga dijaga ketat oleh aparat, dan juga rumah duka jenazah atau rumah duka Brigadir J juga sudah dijaga ketat oleh aparat gabungan. Proses otopsi ulang masih terus dilakukan. Kita bersama rekan-rekan awak media di lapangan masih terus menunggu apa saja yang diperiksa, apa saja yang diteliti, hal-hal apa saja yang didalami dari proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Karena hingga sore hari ini awak media masih berada di posisinya, belum diperkenankan untuk mendekat atau mengambil gambar, juga belum ada tanda-tanda konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit ataupun pihak kepolisian terhadap otopsi ulang jenazah Brigadir J. Belum ada pula informasi, pemirsa, terkait kapan otopsi ulang ini akan selesai dan kapan jenazah akan dikembalikan ke pemakaman.
Kami mencoba menghubungi rekan kami yang berada di RSUD Sungai Bahar. Rekan kami Nata Arman, selamat sore Nata Arman. Nata Arman, kami melihat ada sore, Davi. Iya, Nata, kami melihat ada aktivitas yang terjadi di RSUD. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh petugas saat ini? Baik, terkait dengan saat ini, terkait dengan prosesi pada sore hari ini yang mana ketika almarhum Brigadir J sudah selesai dilakukan otopsi ulang, dan memang terkait dengan kegiatan yang dilakukan di depan saya ini seperti tampaknya sedang melakukan aktivitas pelatihan untuk membawa peti jenazah yang nantinya akan kembali disemayamkan di TPU tersebut. Dan namun untuk saat ini kami juga masih terus menunggu kapan peti jenazah akan dikeluarkan. Namun saat ini pihak polisian tampaknya sudah menutup gerai tersebut, dan di sini semakin ramai. Seperti itu dapat Anda saksikan juga. Namun untuk saat ini kami masih terus menunggu juga konfirmasi dari pihak yang bersangkutan. Apakah sebentar lagi jenazah almarhum dari Brigadir J akan dikeluarkan? Baik, Nata, artinya proses otopsi ulang sudah selesai dilakukan? Baik, David dan juga pemirsa, terkait dengan hal tersebut, memang tadi ada informasi yang mengatakan bahwa untuk proses otopsi sudah selesai dan saat ini sudah persiapan kembali untuk dimakamkan. Namun untuk dari pihak yang berwajib sendiri sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut. Dan kami juga masih menunggu informasi yang dari pihak terkait. Karena nantinya akan ada konferensi pers yang akan dilakukan setelah pengantaran jenazah kembali ke liang lahat. Oke, Nata, dari informasi yang Anda dapatkan setelah otopsi selesai, apalagi rangkaian kegiatan yang mungkin akan dilakukan sampai nanti jenazah Brigadir J dikembalikan ke liang lahat? Tadi mungkin bisa diulang pertanyaannya. Nata, setelah otopsi ulang selesai dilakukan, apakah Anda mendapatkan informasi ada rangkaian apalagi yang dilakukan oleh petugas sebelum akhirnya jenazah Brigadir J ini kembali ke TPU? Baik, untuk sementara waktu informasi yang kami dapatkan terkait dengan rangkaian kegiatan, setelah nantinya diantarkan ke liang lahat untuk dimakamkan, kemudian nantinya di RSUD akan dilakukan press conference yang rencananya akan dibicarakan oleh pihak forensik. Dan kemudian dari pihak PBB sendiri atau para organisasi masyarakat ini masih terus menjaga di kawasan ini dan juga di kawasan makam TPU yang nantinya akan dilakukan pemakaman kembali. Oke, artinya konferensi pers akan dilakukan setelah otopsi ulang selesai dilakukan. Apakah dalam konferensi pers tersebut juga nanti akan diumumkan atau diberikan hasil otopsinya atau seperti apa, Nata? Baik, Davi dan juga pemirsa, untuk terkait dengan informasi tersebut, untuk saat ini kami belum bisa memastikan. Karena sementara kami masih tetap menunggu informasi konfirmasi dari pihak yang berkaitan. Baik, Nata, tadi ketika rombongan jenazah Brigadir J tiba di RSUD, apa saja prosesi yang dilewati sebelum akhirnya proses otopsi ulang dilakukan? Tapi saya jadi mendengar suara Anda.
Ya, Nata, tadi ketika rombongan jenazah Brigadir J tiba di RSUD Sungai Bahar, apakah langsung dilakukan otopsi ulang atau ada rangkaian proses tertentu yang memang tadi dilakukan di RSUD? Ya, David, memang ketika tadi selesai pukul 8:30 untuk pengangkatan jenazah yang dilakukan dari TPU menuju ke RSUD dengan jarak tempuh yakni kurang lebih sampai dengan 3 km ini memang langsung dilakukan penggiringan peti jenazah ke pintu yang mana lokasi untuk melakukan otopsi. Dan itu pun dikawal oleh personil kepolisian dan juga dari pihak keluarga dari korban Brigadir J. Ya, David. Baik, Nata, Anda mengikuti proses ekshumasi jenazah Brigadir J ini dari awal sampai saat ini. Artinya Anda mengikuti dari proses pemakaman dibongkar, kemudian jenazah ini dibawa dari TPU ke rumah sakit pada saat itu. Secara garis besar seperti apa prosesnya? Bisakah Anda ceritakan pada kami? Ya, baik, pemirsa, kami kembali mengalami gangguan audio dengan Nata Arman yang saat ini sudah berada di RSUD Sungai Bahar. Pemirsa, breaking news ekshumasi jenazah Brigadir J masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.